Selamat pagi, siang, sore, Bu Nusita dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi teknologi dan regulasi dengan judul Channel Calon Sarjana Dibanet karena Plagiarisme. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rizky Kristiadi dengan NIM 19091 sebagai anggota. Yang kedua ada Agnes Dian Ari dengan NIM 19109 sebagai penyusun. Yang ketiga ada Frederikus Chopin dengan NIM 19114 sebagai anggota, dan saya sendiri Merina Nabila Saputri NIM 19123 sebagai presenter. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana suatu karya yang dibuat tidak akan langsung mendapatkan hak cipta karena harus melakukan prosedur pendaftaran hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu yang pertama ada buku, pamflet, perpelajaran karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima ada drama musikal, tarik, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam ada karya seni, rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase. Yang ketujuh ada karya seni terapan. Yang kedelapan ada karya arsitektur. Yang kesembilan ada peta. Yang ke-10 ada karya seni batik atau seni motif lain. Yang ke-11 ada karya fotografi atau potret. Yang ke-12 ada karya sinematograf. Yang ke-13 ada terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Selanjutnya ada terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Selanjutnya ada kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Selanjutnya ada kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Selanjutnya ada permainan video. Dan yang terakhir ada program komputer. Dalam peraturannya terdapat pengecualian atas karya-karya yang tidak dapat diberikan hak cipta seperti hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Adanya hak cipta ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta akan karyanya agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi. Tetapi pada kenyataannya tetap saja terjadi pelanggaran. Seperti yang terjadi pada Rabu 22 Januari 2020, dilaporkan bahwa channel YouTube Calon Sarjana menghilang. Namun pada Kamis 23 Januari 2020, channel tersebut telah kembali dengan nama channel lain, yaitu channel Calon Ilmuwan. Menghilangannya channel Calon Sarjana ini bukan permintaan dari Kominfo. Kepala Biro Humas Kominfo, Fernandus Setu, mengatakan bahwa suspend YouTube tersebut karena pelanggaran haki. Akun calon sarjana banyak menggunakan thumbnail video akun lain di luar negeri secara tanpa izin. Keterangan yang diberikan Kominfo sendiri sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh JT, seorang YouTuber yang kontennya ditiru oleh channel calon sarjana. Dalam videonya yang berjudul I Terminate a YouTuber with 30 million subs, mengatakan bahwa setelah mengungkap praktek calon sarjana, ia berhasil mengajukan copyright strike terhadap video calon sarjana. Setelah itu, JT melihat beberapa video lain buatan calon sarjana yang juga meniru konten buatan YouTuber lain. Lalu ia pun langsung mengontak beberapa YouTuber yang kontennya ditiru oleh calon sarjana lewat Twitter.
Kejadian ini mengakibatkan akun YouTube calon sarjana menjadi sorotan publik karena tudingan plagiarisme. Akun calon sarjana tidak hanya diprotes oleh akun Jeton YouTube, tapi netizen juga ikut mengkritik akun ini. Setelah kejadian ini, pihak calon sarjana menulis permohonan maaf lewat akun Twitter mereka. Akun calon sarjana ini tidak hanya meminta maaf kepada akun Jeton YouTube saja, tetapi pada para subscriber dan seluruh pihak yang telah dikecewakan. Mereka sangat menyesal akan kelalaian yang telah mereka lakukan dan mereka akan berusaha untuk selalu mencantum sumber dari potongan-potongan video yang digunakan ke depannya. Menurut kelompok kami, tindakan JT merupakan tindakan yang benar dalam memperjuangkan haknya karena ia merasa dirugikan atas tindakan plagiarisme. Calon sarjana. Secara hukum, akun calon sarjana telah melanggar hak cipta karya sinematografi berupa pasal 8, yaitu hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, dan dilanjutkan pada pasal 113 ayat 3 di mana setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah. Jadi sudah jelas bahwa tindakan calon sarjana sudah melanggar hukum yang merugikan pihak JT, sehingga apabila JT YouTube merasa keberatan atas tindakan calon sarjana, maka ia dapat melakukan upaya hukum kepada Badan Peradilan Pidana Indonesia. Dengan adanya kasus plagiarisme yang semakin banyak pada akun YouTube, mengakibatkan pihak YouTube menyediakan sejumlah alat yang dapat digunakan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi dan mengelola konten berhak cipta miliknya di YouTube. Alat pengelola hak cipta yang disediakan oleh YouTube mencakup formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Setiap pemilik akun YouTube memiliki akses ke formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Jika karya Anda yang dilindungi hak cipta diupload tanpa izin, Anda dapat menggunakan formulir web tersebut untuk mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta agar konten tersebut dihapus dari YouTube. Yang kedua ada Copyright Match Tool. Copyright Match Tool dapat otomatis mengidentifikasi video yang merupakan salinan atau salinan potensial dari video lain di YouTube. Alat ini menemukan video yang cocok dengan video lain yang telah diupload ke YouTube atau yang telah dihapus karena adanya permintaan penghapusan. Yang ketiga ada program verifikasi konten. Program ini memberikan alat kepada pemilik hak cipta untuk menelusuri konten yang diyakini melanggar dan meminta penghapusan untuk banyak video sekaligus. Selanjutnya ada Content ID, tersedia untuk pemilik hak cipta dengan kebutuhan pengelolaan hak cipta yang paling kompleks seperti label rekaman atau studio film. Content ID adalah sistem pencocokan yang otomatis mengidentifikasi konten yang mungkin melanggar. Saat diupload ke YouTube, video dipindai berdasarkan database file yang dikirimkan oleh pemilik hak cipta. Jika konten ID menemukan konten yang cocok dengan salah satu karya, Anda dapat memilih tindakan yang akan diambil seperti memblokir keseluruhan video sehingga tidak dapat ditonton, memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Terkadang pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan uploader. Dan yang ketiga ada melacak statistik penayangan video. Selain dengan adanya alat yang ditawarkan oleh pihak YouTube, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, terlebih kepada instansi yang menggunakan media dalam berkarya. Dengan mengenalkan pada masyarakat bahwa karya-karya di sekitar kita yang termasuk dalam objek ciptaan yang dilindungi, misalnya cuplikan video, film, berita, atau foto termasuk dalam objek ciptaan yang dilindungi, lalu sosialisasi dan perlindungan hak cipta tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah saja. Namun instansi maupun asosiasi profesi yang memahami tentang hukum kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan sosialisasi pentingnya perlindungan hak cipta dan objek ciptaan apa saja yang mendapatkan perlindungan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bagaimana menggunakan karya ciptaan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, apresiasi akan karya cipta dengan memberikan perlindungan bisa terwujud dari berbagai kalangan. Sehingga hal ini diharapkan dapat meminimalisir bahkan meniadakan terjadinya pelanggaran hak cipta di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya kelompok 3 mengenai teknologi dan regulasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.